ada orang bunuh diri. Tapi di situ dia kayak gangguin gitu, Gangguin warga sekitar. gangguin warga sekitar. Nah setelah tahlil hari pertama itu ya kita juga nggak tahu ya wallahu alam ya. Jadi salah satu tetangga kita itu sempat didatengin mas. Iya, didatengin waktu itu pada saat kita ada ronda. Jadi kita kan di kampung itu kan ada sistem ronda. Jadi rondanya itu berganti-gantian. Bentuknya itu dia datang itu bentuk wanita, tapi matanya itu kayak mau keluar gitu mas, merah gitu. Terus lidahnya itu menjulur panjang ke bawah. Ya ampun. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini saya kedatangan seorang teman yang mana pada tahun lalu dia sempat mau bercerita misteri, tetapi nggak jadi datang. Nah sekarang gue tagih nih tahun ini nih. Alhamdulillah udah bisa datang. Kita kenalan dulu yuk. Halo bro. Halo. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Lu yang kemarin pengen cerita tentang apa? Jadi ada di daerah rumah gue itu ada orang bunuh diri. Tapi di situ dia kayak gangguin gitu. Gangguin warga sekitar. Gangguin warga sekitar. Sebentar. Sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya ya, itu intinya begitu ya. Nih kita dengerin ceritanya. Ayo bro, gimana bro ceritanya bro? Oke, jadi gini, ada satu keluarga di daerah rumah gua. Itu persisnya sih nggak terlalu jauh dari rumah gue itu. Lokasi tragedinya. Nah, di sana itu jadi ada salah satu keluarga dulunya itu sih kisahnya itu dia itu sempet pacaran dulu awalnya. Awalnya pacaran terus dia sudah suka tapi dari salah satu pihak orang tuanya itu ada yang kurang setuju. Karena si lakinya ini katanya sih kurang baik atau gimana gitu menurut pandangan dari salah satu orang tuanya. Nah, terus dengan berjalannya waktu, mereka tetap jalanin hubungan segala macem. Akhirnya mungkin hati orang tuanya lunak juga mungkin. Hati orang tuanya lunak dan akhirnya mereka dapat restu lah. Dapat restu dari orang tuanya. Setelah dapat restu dari orang tuanya, akhirnya mereka ke jenjang lebih serius. Mereka bertunangan. Nggak lama bertunangan itu mereka melangsungkan acara pernikahan. Nah setelah mereka menikah, terus dikaruniai anak satu perempuan. Nah habis itu berjalannya waktu, rumah tangganya baik. Pada awalnya baik. Nggak ada apa-apa, nggak ada crash ataupun kekerasan ataupun yang lainnya. Nah setelah orang tua si cewek itu meninggal, tepatnya sih orang tua laki kalau nggak salah, orang tua laki meninggal. Nah si lakinya ini, suaminya ini berubah sifatnya. Karakternya berubah jadi agak suka pemarah, suka main kekerasan. Temperamen lah ya. Nah si ceweknya juga nggak tahu kenapa bisa karakter lakinya berubah. Nah, pokoknya di situ itu tuh semenjak itu kejadian orang tuanya meninggal itu sering cekcok di rumah itu. Kita kan sebagai warga ya cuman bisa melihat dan memberikan yang terbaik masukan buat si keluarganya tersebut kan. Kita juga nggak berani untuk ikut campur dalam masalah keluarga mereka. Ya udah akhirnya kita coba ngobrol dengan lakinya segala macam sudah, tapi masih tetap berkelanjutan keributan itu
masih tetap kelanjutan terus sampai pada titik akhirnya itu si perempuannya ini nggak sanggup. Nah, nggak sanggup dengan segala ancaman dari si lakinya, terus kekerasan sampai main tangan. Istilahnya KDRT ya Mas ya? KDRT gitu. Nah, habis itu dia sudah tidak sanggup, akhirnya dia putuskan untuk bunuh diri. Ya Allah. Karena dia sudah nggak sanggup lagi nanggung bebannya nih. Nanggung beban batinnya. Dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Ya ampun. Nah, yang tahu dia itu meninggal gantung diri si anaknya. Oh, anaknya yang lihat. Iya, anaknya yang ngelihat. Langsung lah anaknya tersebut lari keluar kan, lari keluar minta tolong, teriak nangis. Kita awalnya nggak tahu. Kenapa. Terus habis itu tolong ibu saya, tolong, kata si anaknya kan. Tolong ibu saya, kenapa? Ayo cepetan, ditarik lah kita tuh. Pas si tetangga aku ngelihat itu kaget langsung manggil warga. Keluarga kumpul semua, langsung lah si almarhumah itu kita angkat, kita lepaskan dari jeratan ininya, talinya. Nah itu pokoknya meninggalnya itu sedih Mas, sedih ngelihatnya itu. Jadi apa ya, pokoknya sedih dah meninggalnya. Udah pas udah gitu akhirnya setelah itu kita mandikan, pokoknya selayaknya jenazah Islam ya, Muslim ya. Kita mandikan, kita bersihkan, kita sholatkan segala macem. Sudah selesai. Terus anaknya juga sedih banget ngelihat ibunya meninggal, nangis. Ada juga yang ikut nangis, tetangga juga, terutama ibu-ibu, karena sedih ngelihat si anaknya ini. Ya? Iya, karena anaknya itu masih kecil Mas. Anaknya itu masih kecil, yang istilahnya itu masih butuh orang tua perempuan lah pendampingnya. Nah udah gitu kan, udah setelah mereka sudah selesai semua, pengurusan jenazahnya sudah semua, dikuburkan, didoakan. Nah terus kita adakan tahlil. Nah setelah tahlil hari pertama itu ya kita juga nggak tahu ya, wallahu alam ya. Jadi salah satu tetangga kita itu sempat didatengin Mas. Iya, didatengin waktu itu pada saat kita ada ronda. Jadi kita kan di kampung itu kan ada sistem ronda. Jadi rondanya itu berganti-gantian. Nah pas pada saat giliran tetanggaku ngeronda itu katanya sih dia ngelihat. Dia ngeliat si almarhumah. Jadi dia tuh datengin gitu. Jadi dalam bentuknya itu dia datang itu bentuk wanita, tapi matanya itu apa kayak mau keluar gitu Mas, merah gitu. Terus lidahnya itu menjulur panjang ke bawah. Ya ampun. Gitu. Jadi kayak orang melet begitu. Iya. Nah itu lidahnya itu ke bawah gitu. Terus dengan jalannya itu yang gontai gitu, raut mukanya itu sedih katanya. Gitu. Akhirnya dia nggak berani lama gitu ngelihatnya. Iya, nggak berani lama ngeliatnya. Habis itu cabut, dia langsung kabur, lari. Nah selang beberapa hari dia cerita, si tetanggaku tuh. Oh, cerita ke warga-warga yang lain. Cerita ke warga-warga yang lain. Cuman kita karena ngekip cerita tersebut, takut nggak enak sama si suaminya, sama si anaknya juga, sama keluarga yang lainnya. Itu doang. Karena kan kita kan jaga perasaan mereka juga, karena kan baru meninggal nih. Gitu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian, setelah si tetanggaku ditampakin itu, si almarhumah nampak lagi. Oh, muncul lagi. Nampak lagi. Sama prosesnya itu kayak gitu. Jadi setelah itu dia setiap, kalau nggak salah itu di atas jam 12-an ke atas muncul. Nampak. Dia tuh selalu. Tapi dia datangnya itu, maksudnya datangnya itu menuju ke rumahnya.
Oke, pengen masuk ke rumahnya. Gitu. Jadi kayak jalan biasa cuma menuju ke rumahnya. Tapi dilihatnya sedih, serem gitu. Nah itu kayak gitu terus sampai dia datengin si suaminya. Sampai akhirnya suaminya ngelihat dengan mata sendiri. Datengin suaminya. Nah setelah datengin suaminya itu sempat ditampakin itu, berapa kali mas waktu itu. Karena suaminya sempat ini juga, sempat cerita juga ke kita, ke tetangga juga. Karena kan kita kan kadang kan di pos ronda itu suka ngumpul, ngobrol, ngopi segala macam. Nah itu juga dia sering minta pendapat, gimana ya aku didatengin terus segala macam. Ya kita sih cuma bisa bilang coba doain, coba kirimin Al-Fatihah atau gimana gitu. Nah setelah dia datang terus, mungkin si suaminya ini nggak kuat karena diteror mungkin ya. Kalau kita sih asumsinya tuh karena si perempuannya ini sering terjadi kekerasan sama dia, mungkin dia dendam. Dia mau balas dendam. Dengan cara matinya nggak wajar kan. Akhirnya dia meninggal, dia neror si lakinya. Nah setelah diteror terus tuh lakinya tuh sama almarhumah, mungkin si lakinya ini nggak kuat juga. Akhirnya dia itu bunuh diri juga mas. Suami bunuh diri juga? Bunuh diri juga dengan cara yang sama seperti perempuan. Ya ampun. Itu kira-kira jedahnya itu dari almarhumah meninggal itu adalah sekitar 2 minggu lah kalau nggak salah. 2 minggu. Nah udah 2 minggu itu. Nah kalau si lakinya itu sama kejadian si anaknya juga yang ngasih tahu ke kita pada gitu. Jadi anaknya itu menyaksikan 2 orang tuanya itu meninggal dengan cara tidak wajar. Itu kan buat apa ya namanya? Trauma. Iya si anaknya juga kasihan. Udah akhirnya si anaknya ini jadi hidup sebatang kara. Tapi dia itu kan jarak rumahnya sama rumah neneknya ya? Iya neneknya itu nggak jauh. Jadi alhamdulillah masih bisa dia pulang ke rumah neneknya gitu. Nah pas sudah saat itu si lakinya meninggal, terus juga kita uruskan dengan secara agama Islam. Setelah kita ini segala macem, sama akhirnya kita kuburkan, kita sholatkan segala macem. Nah setelah itu si perempuan ini tetap masih nampakin mas. Masih ada? Masih ada. Jadi dia tuh masih belum puas. Nah akhirnya di situ ada sesepuh kampung mas, kampung yang bisa istilahnya yang ngerti tentang hal-hal semacam itulah. Nah jadi kita sebutnya itu di situ itu abah. Nah si abah itu coba tuh dia kata dia kan selama ini kan memang kan dia udah tahu, cuman dia nggak pernah mau istilahnya nggak pernah mau coba ikut campur gitu. Nah akhirnya karena mungkin juga sudah lama dan sering musikin tetangga juga, akhirnya cobalah kita minta tolong ke abah. Akhirnya si abah itu coba bantu. Nah setelah abah bantu ternyata si roh ini, si almarhumah ini itu dia ada, jadi pas ketika meninggal itu case-nya itu dia ditumpangin sama arwah lain. Oh ada yang masuk. Jadi yang si arwah penampakan ini bukan arwah sebenarnya si perempuan meninggal. Oke. Menurut si abah. Penglihatan si abah. Nah, jadi selama ini yang dia tampakin itu adalah si arwah yang menyerupai. Itu. Nah, ternyata si arwah yang menyerupainya ini dia itu memang case-nya sama. Case-nya sama kayak si almarhumah. Tapi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya. Okay. Nah, dia itu tetap akan balas dendam selama dendamnya itu belum tercapai. Jadi dia tuh akan terus meneror kampung situ. Oh gitu. Menurut versi si abah. Nah, cuman akhirnya
si Abah coba komunikasi dengan si arwah tersebut. Terus dia melakukan mediasi juga. Nah setelah mediasi tersebut jalan, akhirnya komunikasi terus berjalan. Nah akhirnya si Abah coba untuk mengeluarkan atau mengusir si hantu tersebut, si arwah tersebut. Oke. Nah akhirnya si Abah coba mengusir hantu tersebut. Alhamdulillah dengan bantuan Abah dan mungkin perantara melalui Abah kali ya, perantara melalui Abah, akhirnya si arwah tersebut pergi secara damai. Gitu. Dan akhirnya kampung kita sudah tidak diteror lagi dengan arwah tersebut. Tapi itu durasinya cukup lama itu. Cukup lama mas, cukup lama. Ada sekitar sebulan pokoknya semenjak almarhum meninggal, yang suaminya meninggal itu dia masih tetap nampakin diri. Oh masih tetap nampakin dan diri. itu warga juga suka ngelihat. Warga juga tetap melihat, iya. Karena itu dia tuh jatuhnya itu apa ya, neror. Dia pernah tinggal di daerah itu gitu. Kalau secara rincinya sih kita nggak tahu sih arwah ini tinggal di sana atau enggak. Cuman kalau menurut versi Abah, dia itu memang asli sana. Oh, sebelum ada penduduk dia udah tinggal di situ. Betul. Tapi lu sempet nanya nggak sama suaminya almarhumah itu? Karakter dia kan berubah tuh. Ketika bapaknya dari almarhumah itu meninggal. Kenapa bisa kejadi begitu? Sempat cerita nggak dia? Kita sih sempat nanya-nanya, cuman kan kalau urusan keluarga kan gimana ya, maksudnya kita nggak bisa detail untuk ngorek. Ya, terlalu dalam ya. Nggak bisa detail untuk ngorek. Jadi kita cuman nanya luarnya doang. Ya masalah keluarga dia sih intinya nggak jauh dari ekonomi sih sebenarnya. Oke. Masalah ekonomi. Cuman kita kan untuk lebih detail ekonomi apanya atau apanya, kita nggak berani ke sana gitu, karena kan urusan dapur mereka gitu. Tapi selama yang almarhumah atau arwah yang numpang ke almarhumah itu, anaknya sempat ngelihat. Anaknya sempat ngelihat, tapi anaknya itu nggak takut. Dia malah pernah waktu itu aku sendiri sih sebenarnya yang ngelihat si anak itu ngelihat manggil ibunya almarhumah. Oh. Iya. Jadi waktu itu kejadian itu kalau nggak salah itu ba'da Isya deh kalau nggak salah deh. Habis Isya kalau nggak salah. Iya. Jadi dia tuh duduk di teras rumahnya gitu. Duduk di teras rumahnya. Pas kebenaran aku lewat. Jadi anaknya sempat manggil, Mama, sini. Nah, aku kan bingung dong. Iya. Aku bingung kan, aku ngelihat ke anaknya, terus aku ngelihat ke depan sini ya, nggak ada orang. Udah, cuman aku diem aja. Terus nggak lama itu aku panggil, namanya kan si Cinta. Dia bilang ada Mama itu di depan. Mama. Nggak lama akhirnya aku tinggal tuh kan, aku jalan pergi, aku mampir ke rumah neneknya karena kan nggak jauh dari sini. Iya, aku info ke neneknya, Nek tolong jagain si Cinta tuh, tadi Cinta katanya ngeliat mamanya. Ya ampun, kasihan banget ya. Iya, akhirnya neneknya pergi ke rumah si almarhumah untuk ngeliatin cucunya. Sedih sih mas sebenarnya mas, ngeliat gitu. Itu kejadiannya ketika si almarhumah gantung diri, si suaminya merasa menyesal. Dia bilang sih ngobrol ke kita gitu pas ketika dia setelah dikuburkan itu dia sedih dan dia nyesalin perbuatan dia yang udah kasar sama istrinya. Masa kehilangan lah ya. Iya, masa kehilangan. Cuman kita balik lagi, ya orang kehilangan itu kan setelah dia tidak ada. Betul, baru berasa ya. Betul nggak mas? Betul banget. Baru berasa. Gitu. Ini gue jujur aja gue sedih juga gue dengernya. Iya. Gue nggak kebayang kalau misalnya anaknya ditinggal, yang mana kedua orang tuanya itu bunuh diri dua-duanya. Itu mas, durasinya itu nggak jauh, durasi jaraknya itu. Jadi apa?
ya istilahnya nggak nyampe sebulan itu dia udah jadi yatim piatu. Iya. Gitu sebatang kara, dan itu dia masih kecil pula lagi kan. Tapi lu ngelihat si Cinta ini dia masih ada trauma-trauma atau gimana? Masih mas, masih. Bahkan dia itu harusnya seumur si Cinta itu, dia kan lagi sedang enak-enaknya main ya mas. Nah itu dia lebih Sedang menyendiri. iya, lebih murung, lebih menyendiri, lebih tidak bergaul. Jadi kayak apa ya? Kalau kita bilang itu kayak depresi, Iya. depresi. Lebih kasihan banget deh pokoknya ngeliat si anaknya itu. Tinggal gimana keluarganya support aja ya. Itu doang, tinggal gimana keluarga support doang. Mudah-mudahan sih dia bisa istilahnya si Cintanya bisa lebih kuat gitu. Sebelum ini gua tutup nih, lu mungkin ada yang pengen sampaikan ke sahabat Q? Kalau gue sih ya dalam berumah tangga itu kan memang ada kalanya kita itu istilahnya susah. Ya gimana kalau seandainya memang itu ya dalam kesusahan itu kita kerjasama lah, saling dukung, saling ngisi, Hadapi bersama ya. hadapi bersama mas. Jangan kita itu berdiri sendiri. Iya, jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan juga. Karena kan gimana pun rumah tangga itu kan harus dibangun bersama. Betul, setuju banget gua. Gitu. Mungkin sebelum ini diakhiri kita berdoa mudah-mudahan Iya. Almarhum dan almarhumah diterima, Amin. dan si Cinta pun bisa tumbuh menjadi anak yang soleha. Amin. Mudah-mudahan. Sahabat Q Misteri, malam ini ceritanya cukup menyedihkan buat gua. Pengalamannya ternyata bukan hanya sekedar misteri, tetapi di balik cerita misteri itu ada kejadian yang di luar dugaan. Dan para sahabat Q Misteri yang mempunyai cerita, silakan klik link di bawah. Tapi sebelumnya, gue mau kasih info, cerita ini kita udah minta izin karena cerita ini bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa yang namanya KDRT dan lain sebagainya dalam rumah tangga itu memang tidak baik. Ini benar-benar jadi pelajaran bukan buat gua, tapi buat seluruh teman-teman sahabat Q Misteri yang mendengar seri ini atau video ini. Dan bagi kalian yang memiliki cerita misteri, bisa klik link di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan bersama Dedi. Q Mystery, Everyone Has Story.